Di antara kita pasti ada yang pernah merasa terjebak dalam kekecewaan. Masih ingat saat-saat ketika harapan kita hancur? Mungkin itu adalah saat kita gagal dalam ujian, tidak mendapatkan promosi yang sudah dinantikan, atau hubungan yang berakhir tidak seperti yang diharapkan. Kita semua pernah merasakannya. Tapi, bagaimana jika bahwa ternyata kekecewaan itu bisa menjadi titik awal untuk membangun mental yang lebih kuat? Saat kekecewaan datang, kita memiliki dua pilihan. Terjebak dalam rasa sakit atau bangkit, dan menemukan cara untuk berbenah. Kita bahas dan eksplorasi bersama gimana caranya mengelola emosi negatif dan mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Dalam perjalanan hidup, kekecewaan selalu menjadi bagian yang tak terhindarkan. Kita sering kali berharap pada sesuatu yang ideal, dan ketika kenyataan tidak sesuai, rasa sakit itu bisa sangat mendalam. Tapi ingatlah, dalam setiap kekecewaan, terdapat pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Apakah kita akan melihatnya sebagai penghalang atau sebagai batu loncatan menuju perubahan? Mari kita bahas beberapa teknik, mulai dari mengelola emosi negatif kita, hingga menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa bangkit lebih kuat. Pertama-tama, kita perlu mengenali emosi negatif kita. Kuncinya adalah menyadari dan menerima perasaan tersebut tanpa penolakan. Bukan hal yang mudah, namun dengan mengatakan pada diri kita sendiri, "Ini adalah yang saya rasakan sekarang." Kita mulai membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam. Salah satu cara efektif untuk melakukan ini adalah dengan menyimpan jurnal. Cobalah tuliskan apa yang kamu rasakan setiap hari tanpa filter. Apa yang membuatmu kecewa? Mengapa kamu merasa begitu? Dalam proses ini, kita mulai mengidentifikasi pola emosi kita. Apa yang sering muncul dan bagaimana kita meresponnya. Hal ini tidak hanya menjadi alat penyembuhan, tetapi juga membantu kita menemukan solusi untuk menghadapi masalah. Selain itu, cobalah untuk berbagi dengan seseorang yang kamu percayai. Berbicara tentang apa yang kita rasakan bisa meringankan beban dan memberikan perspektif baru. Ingatlah, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Selanjutnya, mari kita diskusikan pentingnya mindfulness dan meditasi. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi, seringkali kita kehilangan fokus pada momen sekarang. Mindfulness adalah tentang hadir di sini dan saat ini. Dengan berlatih meditasi, kita bisa belajar untuk melepaskan pikiran negatif yang terus-menerus melintas di kepala kita. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari, bahkan hanya 5 menit, untuk duduk tenang dan mengamati pernapasan. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu, biarkan pikiran datang dan pergi tanpa kamu ikat. Ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kekecewaan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Ada banyak aplikasi mindfulness gratis yang bisa membantu kita memulai, seperti Headspace atau Calm. Mengintegrasikan praktis ini dalam rutinitas harian, kita bisa memberi dampak besar pada kesehatan mental kita. Terakhir, mari kita bahas beberapa rekomendasi buku dan podcast yang bisa menginspirasi kalian. Buku yang sangat saya sarankan adalah The Things You Can See Only When You Slow Down oleh Haemin Sunim. Buku ini ditulis oleh biksu Buddha populer asal Korea Selatan dan telah terjual hingga 3 juta eksemplar di Korea. Melalui buku ini, Haemin Sunim mengajak kita untuk beristirahat dan membaca dengan lambat, menawarkan panduan menuju kedamaian batin di tengah kesibukan hidup. Dia membahas 8 aspek penting dalam kehidupan, termasuk hubungan, cinta, dan kerohanian, serta menekankan pentingnya berbelas kasih dan memaafkan diri sendiri. Dengan ilustrasi penuh warna yang mendampingi ajarannya, buku ini membuat kita menyadari bahwa ketika kita melambat, dunia juga akan melambat bersama kita. Ini adalah bacaan yang sempurna untuk siapapun yang ingin menemukan ketenangan dalam hidup yang serba cepat. Selanjutnya, untuk podcast, saya merekomendasikan podcast Cerita Sebelum Tidur episode 111 oleh Hello Bagas. Dalam episode ini, Hello Bagas membahas perasaan kecewa, kesedihan, dan perjuangan emosional yang dialami seseorang. Dia berbagi pengalaman pribadinya tentang kecemasan dan kesepian, sekaligus membuka ruang bagi pendengar untuk berbagi perasaan mereka. Podcast ini menekankan pentingnya dukungan emosional dan untuk mengatasi kesedihan dengan cara yang saling berbagi.
Ini adalah tempat yang aman bagi kita untuk merasakan dan mengekspresikan emosi, serta menemukan kekuatan dan keberanian di tengah tantangan hidup. Kalian pasti akan menemukan banyak poin berharga yang bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Kamu bisa cek video atau podcast Hello Bagas lainnya ya. Jadi, teman-teman, mengatasi kekecewaan memang bukan hal yang mudah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa kita menuju hidup yang lebih baik. Dari mengenali dan menerima emosi, berlatih mindfulness, hingga mencari inspirasi dari buku dan podcast, semuanya adalah alat yang bisa kita gunakan untuk tumbuh. Ingatlah, kekecewaan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan baru. Saat kita bangkit, kita belajar dan menjadi lebih kuat. Mari kita bertransformasi bersama. Sekarang kita coba untuk merenung sejenak. Apa pengalaman kalian dengan kekecewaan dan bagaimana cara kalian menghadapinya? Mari kita berbagi cerita dan saling menginspirasi. Di tahun baru 2025 yang akan datang, mari kita tanamkan harapan baru untuk bangkit dari segala kekecewaan yang pernah kita rasakan. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Mari kita jadikan tahun ini sebagai momen untuk memperbaiki diri, menjalin hubungan yang lebih dalam, dan membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah, dan mari kita diskusikan bersama bagaimana kita bisa saling mendukung satu sama lain. Dan tentu saja, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten inspiratif selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga tahun baru membawa banyak kebahagiaan dan keberanian untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.